Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pagi Teknik. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Nanda Pasya dari Teknik Industri Angkatan 2017, anggota aktif MFTI tahun 2017, sebagai Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2020, bersama wakil saya. Pagi Teknik. Perkenalkan, nama saya Afif Kusuma dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Angkatan 2017, anggota aktif IKMFT 2017, tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua BEM FTUI. Pada kesempatan kali ini, mungkin sekitar 15 menit atau mungkin lebih, saya dan Afif akan bercerita mengenai apa yang sudah terjadi pada BEM FTUI tahun 2020 ini pada bulan-bulan sebelumnya. Mungkin perlu diingat juga untuk teman-teman bahwasanya untuk cerita yang lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca langsung di laporan pertanggungjawaban ini, dan juga teman-teman dapat menghadiri langsung hearing LPJ BMFT tahun 2020 pada 27 sampai 29 November tahun 2020. Pada cerita ini akan dimulai dari perspektif saya terlebih dahulu, yang juga mungkin hasil rembuk dari teman-teman BEM seluruhnya. Mungkin seperti yang teman-teman sudah tahu sebelumnya, bahwasanya BMFT tahun 2020 kita membawa 3 nilai, yaitu katalis, responsif, dan juga harmonis. Katalis ini kami maksudkan agar semua hal yang terjadi di BMFT tahun 2020 itu berorientasi untuk bertemu di masa yang akan datang. Kemudian responsif, kami maknakan bagaimana cara kami menanggapi berbagai kesempatan dan tantangan yang hadir pada tahun ini, yang kebetulan sekali terjadi COVID-19, dan juga harmonis ini bagaimana kami mengset tujuan akhir kita agar kita sebagai satu teknik bergerak secara bersama-sama, walaupun melewati berbagai dinamika yang memang diperlukan. Nah, epicentrum pada perubahan BMFT tahun ini berada pada 2 bidang, atau mungkin kalau sekarang ada perubahan 3 bidang, yaitu media dan bidang litbang yang sekarang diubah menjadi bidang OR dan HR. Di bidang media, teman-teman dapat melihat bagaimana branding, bagaimana sosial media, bagaimana inisiatif-inisiatif dari bidang media, yang mungkin salah satu yang mencolok adalah podcast, dan juga OR dan HR, banyak evaluasi dan pengembangan strategis yang mungkin orientasi kepada internal BMFT terlebih dahulu, yang sebenarnya juga nantinya akan membantu teman-teman dari lembaga-lembaga lainnya. Kemudian dari perspektif lembaga dalam jaringan, mungkin ini bukan sesuatu yang spesial dimiliki oleh BMFT tahun 2020, karena memang semua lembaga pada masa pandemi ini berada pada dalam jaringan. Namun alhamdulillah pada kesempatan kali ini BMFT masih bisa beradaptasi dengan menanggapi berbagai isu-isu yang ada, yaitu isu seputar advokasi, isu seputar COVID, hingga isu sosial politik dan juga yang lain-lainnya. Nah, dari mimpi-mimpi tadi, inisiatif tadi, strategi tadi, itu pada awal tahun kita mencoba untuk mengkuantifikasi hal tersebut melalui visi misi lembaga yang terdapat target dan tercapaiannya. Secara keseluruhan, hingga saat ini, performa ketercapaian kumulatif BMFTUI dari target 100% mencapai 79,39%, seperti yang teman-teman dapat lihat di paling bawah layar. Nah, hal tersebut bukan mengartikan bahwa BEM itu gagal, namun memang masih terdapat sekitar 20% yang hanya dapat diukur pada akhir triwulan 3B, dan juga ada beberapa hal yang memang sudah tidak tercapai pada triwulan-triwulan sebelumnya. Nah, dari kelima misi ini, mungkin terdapat gap yang signifikan pada misi keempat, mengenai hubungan strategis dan berkelanjutan dengan stakeholder BEM, dan juga mengenai continuous improvement yang pada BEM ini, di mana gap dari gap yang sudah kami rencanakan itu memang ada yang terjadi, dan kami mencoba menanggapi hal tersebut dengan membuat inisiatif-inisiatif tambahan pada triwulan 2 dan 3 ini, yang memang tidak bisa diukur pada visi misi ini, tapi kami harapkan kebermanfaatnya dalam tetap rasa. Lalu selanjutnya ada keharmonisan internal lembaga. Jadi ada 2 nilai yang kita bawa untuk ini. Pertama ada profesionalisme dan yang kedua ada kekeluargaan. Nah, untuk gambar yang di bawah, grafik dari Tuckman's Team and Group Development Model, ini adalah grafik yang digunakan untuk menilai performa BEM secara keseluruhan. Kalau menurut teorinya, seharusnya pada triwulan 3A ini BEM berada pada titik puncak performing. Namun nyatanya tidak gitu, sesuai dengan apa yang tertera di grafik itu. Sebenarnya ada 3 faktor utama yang mendasari penilaian ini. Pertama, itu karena mayoritas BPH dari BEM FTUI adalah angkatan 2017, yang mana angkatan tersebut sudah mulai mempersiapkan beberapa hal akademis seperti laporan KP, skripsi, magang, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu karena fase beku. Fase beku ini nyatanya lebih lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mungkin salah satu
faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah masa pandemi ini, yang mana seperti yang kita tahu juga di kondisi Indonesia pada sekitaran bulan ini udah banyak orang-orang yang mulai berani keluar, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat bagi performa BEM FTUI. Lalu yang ketiga itu dari beberapa hal yang sudah kita rencanakan namun tidak selesai dieksekusi. Jadi itu 3 landasan utamanya. Next. Lalu ini apa kabar BEM? Jadi ini data dari triwulan 2, tapi intinya 5 poin ini merupakan nilai-nilai dari teori Maslow. Apa yang kita respon dari jawaban ini? Ternyata mayoritas dari BPBM FTUI kebanyakan memiliki kebutuhan untuk mendapatkan tantangan, mendapatkan banyak kegiatan baru untuk menambah value dia sebagai BPBM. Oleh karena itu rencana strategi untuk menanggapi kabar tersebut adalah saya dan Pasya memberikan beberapa arahan kepada Korbit ataupun BPH untuk melakukan beberapa kegiatan yang orientasinya dilaksanakan secara mayoritas oleh BP. Salah satunya adalah kegiatan dari bidang HR yang mana program tersebut dieksekusi secara keseluruhan oleh BP-nya. BP-nya hanya mengontrol ataupun hanya memantau saja. Next. Ini untuk kondisi perkembangan BPBM FTUI, jadi untuk di triwulan 2 itu berada di bawah tangganya, di antara evaluate sama analyze, namun di triwulan 3A sudah naik satu tingkat di atas. Kayak gitu. Next. Lalu ini untuk keharmonisan internal lembaga, ini 3 poin penilaian, yaitu koordinasi, keaktifan, sama emosional. Secara keseluruhan itu udah meningkat. Namun di sini yang ingin saya coba highlight itu adalah untuk meningkatkan kondisi keharmonisan internal lembaga, saya dan Pasya melaksanakan satu kegiatan yang namanya konseling. Konseling ini memiliki beberapa tujuan, seperti 1, mendekatkan orang-orang yang belum dekat. 2, lebih mendekatkan orang yang sudah dekat. 3, untuk menarik kembali orang-orang yang sekiranya sudah tidak memiliki sense of belonging kepada seluruh tanggung jawab ataupun kegiatan di BEM FTUI. Dan konseling ini tentu meningkatkan kondisi keharmonisan di internal lembaga BEM FTUI. Next. Next, ini untuk yang Korbit BP, BPH, ini untuk elemen-elemen lainnya. Nah, ini selanjutnya untuk stakeholder. Jadi untuk stakeholder ini kita memiliki 2 variabel untuk penilaian mereka. Pertama ada power, kedua ada interest. Sebenarnya untuk kondisi power sama interest ini dari awal tahun sampai sekarang kondisinya sama. Namun yang ingin coba saya ceritakan di sini adalah dari engagement strateginya. Engagement strategi yang merupakan hal-hal yang lahir berdasarkan penilaian power dan interest ini. Nah, untuk yang di triwulan 3A ini, engagement strateginya berbeda dibandingkan dengan triwulan 1 khususnya, ataupun triwulan 2 pada awalnya. Jadi bedanya itu adalah dari segi interaksinya, baik itu berinteraksi dalam tujuan beberapa hal yang sifatnya menyamakan arah gerak ataupun beberapa teknis yang emang seperti kita tahu juga bahwa untuk melakukan kegiatan rapat segala macam itu dilaksanakan secara online pada masa pandemi ini. Next. Lalu selanjutnya ini pertanggungjawaban saya sebagai wakil ketua lembaga yang diberikan arahan oleh Pasya. Next. Ini pertama ada bertanggung jawab secara langsung kepada ketua lembaga. Evaluasi utamanya itu adalah 1, yaitu fluktuasi emosi yang kadang nggak stabil di antara kita berdua. Sebenarnya hal ini disebabkan dari bertambahnya tanggung jawab kita sebagai mahasiswa baik dalam hal akademis ataupun non-akademis. Dan implikasinya itu berupa beberapa sifat ataupun omongan di antara kita berdua yang kadang tidak mengenakan. Namun walaupun emang ini merupakan evaluasi, tapi ini juga merupakan indikasi yang cukup baik karena hal ini menunjukkan bahwa kita itu lebih mengenal satu sama lain lebih dalam sampai triwulan 3A ini. Next. Yang kedua, ini tentang komplementer dan substitusi. Kalau yang komplementer itu biasanya saya lakukan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan bersama dengan Pasya. Evaluasinya itu untuk yang di triwulan 2 sebenarnya untuk meningkatkan pemahaman personal. Dan itu sudah terlaksana, sudah dipenuhi di triwulan 3A, namun evaluasi baru muncul yaitu adanya egoisme di antara kita berdua yang merupakan implikasi dari bertambahnya tanggung jawab akademis dan non-akademis itu. Selanjutnya untuk yang poin substitusi itu juga dilakukan oleh saya biasanya pada level UI, rapat-rapat pada level UI, dan evaluasinya itu untuk yang di triwulan 2 itu saya merasa kurang inisiatif, dan di triwulan 3A saya merasa sudah lebih inisiatif, namun evaluasi baru muncul yaitu berupa terkadang saya tidak bisa menggantikan ketidakhadirannya Pasya, sehingga ada beberapa kegiatan yang akhirnya didelegasikan kepada koridor terkait, baik itu dari Korbit ataupun dari BPH-nya. Next.
Ini ketiga, untuk berkomunikasi secara teratur, itu udah dilaksanakan secara baik, namun evaluasi yang paling besarnya itu adalah teknis untuk koordinasinya aja, dan ini juga balik lagi merupakan implikasi dari akar utamanya berupa bertambahnya tanggung jawab kita, baik itu dalam hal akademis dan juga non-akademis. Selanjutnya, nomor 4 itu bekerja sama untuk kohesivitas. Ini juga sudah ada beberapa pencapaiannya di poin nomor 1 dan 2, tapi evaluasi paling utama dan paling besarnya itu adalah belum sempat melaksanakan konsolidasi. Next. Selanjutnya ini sebagai satuan pengawas internal. Jadi ada pencapaiannya tapi belum sepenuhnya untuk tercapai selama satu kepengurusan ini. Ada beberapa evaluasi. Jadi pertama itu belum pernah melaksanakan konsolidasi PH BMFTUI. Lalu yang kedua itu konseling yang sebelumnya sempat dijelaskan, itu sebenarnya teknisnya adalah saya dan Pasya masuk ke beberapa bidang bersama Korbit tanpa ada BPH-nya. Namun evaluasinya adalah ada 5 bidang yang belum sempat disentuh. Lalu evaluasi selanjutnya itu adalah perayaan hari ulang tahun yang tidak produktif khususnya di Triwulan 3A, dan yang selanjutnya nomor 2 di bawah atau nomor 4 itu adalah ternyata konseling ini belum bisa optimal dilakukan tergantung dengan orang-orang yang menjadi peserta konseling tersebut. Next. Ini selanjutnya bersama ketua aktif kontributif untuk perancangan, pengembangan, dan implementasi. Itu ada beberapa pencapaiannya, tapi evaluasi utamanya itu adalah karena sebenarnya pengembangan yang cukup ter-highlight di Triwulan 2 dan 3A ini adalah konselingnya, dan untuk evaluasi konseling itu di bagian implementasinya ada ternyata mekanisme konseling ini tidak bisa efektif secara penuh dilakukan. Untuk apa nggak efektifnya? Jadi kan sebenarnya tadi sempat disebut bahwa ada 3 tujuannya, dan yang paling nggak efektifnya itu di tujuan yang ketiga, yaitu yang tujuannya untuk merekatkan kembali orang-orang yang sekiranya udah nggak punya sense of belonging ataupun ketertarikan untuk berkegiatan di BMFTUI. Nah, evaluasinya itu adalah lebih efektif kalau misalnya peserta dari konselingnya itu memiliki kapabilitas ataupun ya dia bisa untuk mengkonselingkan kepada orang yang tidak memiliki sense of belonging itu. Next. Dan ini yang terakhir, penanaman penjagaan nilai filosofis BMFTUI kepada beberapa elemen di BMFTUI belum sepenuhnya tercapai, namun evaluasi terbesar menurut saya dan Pasya itu adalah kita nggak punya silabus yang teruntuk kepada nilai ini. Tapi renstra untuk evaluasi ini adalah kita berdua biasanya sering melakukan cerita secara personal terkait pemaknaan ataupun perasaan yang kita alami selama di teknik kurang lebih 7 semester. Next. Baik, terima kasih Afif. Selanjutnya kita akan lanjut ke evaluasi BMFTUI tahun 2020 secara keseluruhan. Mungkin untuk secara keseluruhan ini hanya terdapat 5 poin yang merupakan evaluasi strategis, karena mungkin sisanya adalah evaluasi taktis dan operasional yang teman-teman dapat baca sendiri di LPJ-nya. Yang pertama adalah fungsionalis tingkat akhir. Mengapa? Karena mungkin secara relatif BPH atau Korbit atau ketua juga di BMFTUI ini memiliki cukup banyak jumlah fungsionalis tingkat akhir yang mungkin teman-teman bisa bayangkan sendiri terdapat berbagai kesibukan akademis yang lebih tinggi gitu. Dan secara perbandingan apabila BMFTUI dibandingkan dengan mungkin BEM universitas lain atau BEM fakultas lain yang di DUI, jumlah fungsionalis tingkat akhir di BMFTUI memang relatif lebih banyak. Dan hal itu berpengaruh kepada availability dari setiap BPH-nya yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi masing-masing. Selanjutnya adalah manajemen pengetahuan internal lembaga. Mungkin seperti yang teman-teman ketahui di teknik ini banyak sekali ceritanya, baik sekali pengalaman, baik sekali filosofi dan budaya yang mungkin sifatnya tidak tertulis. Dan hal ini menjadi sedikit lebih sukar untuk kita sampaikan kepada sesatu sama lain ataupun kepada fungsionaris yang lain, baik di dalam atau di luar BEM, karena untuk komunikasi tersebut pun jadi lebih sukar gitu, karena banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, kayak harus ngajak Zoom, atau misal harus ngajak rapat, dan lain-lainnya. Nah, hal itu mungkin akan menjadi lebih mudah apabila terdapat manajemen pengetahuan internal lembaga, yang dimana kita mengubah hal yang tadi tidak terlihat menjadi terlihat gitu, seperti mendokumentasinya atau hal lainnya. Kemudian, strategi tanpa struktur, yaitu pada Triwulan 2 dan 3A ini, BMFTUI melakukan baik strategi dan inisiatif untuk mencapai mimpi-mimpinya. Namun, karena berbagai inisiatif dan strategi tersebut sifatnya mungkin mendadak atau urgent, jadi perencanaan yang ditujukan untuk hal tersebut juga mungkin kurang matang. Salah satunya adalah ketidakmatangannya pada perspektif struktur, yang mengakibatkan pada banyaknya sedikit
miskomunikasi atau miskoordinasi antara orang-orang yang menjalankan inisiatif atau strategi tersebut. Kemudian reality attachments team development model yang sudah dijelaskan Afif pada bagian sebelumnya, dan juga pressure counseling yang juga sudah dijelaskan oleh Afif sebelumnya. Nah, kemudian rancangan strategisnya bagaimana? Pertama, untuk BMFTI tahun 2021, yaitu untuk bagian triwulan 3A, di mana ada beberapa poin. Yang pertama adalah memerhatikan dinamika sosial politik pada bulan September. Hal ini menjadi penting, kenapa? Karena pada bulan September ini tersimpan banyak sekali peristiwa sejarah yang sangat dekat kita sebagai mahasiswa. Dan dengan hal tersebut, BEM sendiri pun harus menanggapi berbagai sejarah dan peristiwa tersebut yang terkadang tidak bisa di-planning secara konkret karena memang sifatnya lebih dinamis. Kemudian integrasi program kerja non-Mabim dan Mabim yang harus dibenarkan dari segi front-end dan back-end, karena mungkin buat teman-teman yang ada di luar sistem mungkin belum bisa membedakan mana yang Mabim dan mana yang bukan Mabim, dan pun dari segi administrasi dalamnya sebenarnya kita bisa melakukan sinergisasi yang lebih matang. Kemudian persiapan kaderisasi strategis untuk angkatan 2019 dan 2020 ini menjadi penting karena persiapan tersebut bukan hanya mengenai transfer of knowledge mengenai materi, tapi juga transfer perasaan, transfer kepercayaan. Bagaimana caranya orang-orang yang akan melanjuti kita bisa memiliki perasaan dan rasa yang sama mengenai teknik atau lembaga-lembaga di dalamnya ini. Kemudian juga rembuk teknik paruh 2 ini menjadi hal yang sangat penting untuk BMFTI terkhususnya untuk menjalankan fungsi koordinasinya pada awal triwulan 3 dan juga rencana strategis untuk internalisasi BMFTI yang memang dibutuhkan karena mungkin pada trennya triwulan 3 ini berbagai fungsionaris di BEM mungkin tingkat 3-nya itu memiliki banyak prioritas-prioritas yang lain. Selanjutnya ada mengkalkulasi durasi kegiatan untuk masa bimbingan. Hal ini menjadi penting karena sebuah perencanaan yang matang ini harus kita sosialisasikan juga kepada lembaga lain, kepada stakeholder seperti Mahalum dan yang lain-lain. Karena mungkin sejatinya perencanaan yang buruk adalah merencanakan keburukan. Kemudian orientasi pada kaderisasi, yaitu di sini kami mencoba untuk melakukan beberapa inisiatif atau kegiatan-kegiatan strategis sembari mempercayakannya kepada orang-orang yang akan melanjutkannya pada tahun depan, terlepas dari apapun jabatannya mereka. Itu bagaimana cara kami melakukan kaderisasi tersebut, dan kami juga berharap kalau misalnya kemudian tahun depan bisa melakukan hal yang sama. Kemudian penekanan pada branding lembaga, mengapa jadi penting? Karena inilah yang membentuk first impression untuk mahasiswa baru, yang baru pertama kali melihat BEM atau lembaga teknik lainnya. Kemudian magang BMFTI tahun 2021, untuk mahasiswa tahun 2021, ini menjadi penting juga agar mahasiswa baru dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi fungsionaris BEM walaupun memang setipis-tipis saja. Nah, untuk sisa triwulan ini di 3B hanya ada 5 poin yang sebenarnya ingin kita tekankan kembali, yaitu orientasi pada kaderisasi sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Persiapan calon fungsionaris BMFTI tahun 2021 bukan hanya ketua, yaitu fungsionaris karena nanti pun yang akan menjalankan BEM-nya juga terdapat Korbit dan BPH-nya. Kemudian merancang momen-momen terakhir untuk seluruh fungsionaris, karena mungkin yang seperti teman-teman ketahui, interaksi emosional pada kemurusan lembaga yang bersifat online ini mungkin sedikit sulit untuk mencapai titik emosional setiap fungsionarisnya gitu. Jadi di sini kita merencanakan bagaimana cara menghadirkan momen terakhir yang memang sifatnya emosional, lebih melankolis untuk menjadi kenangan bersama. Kemudian transisi kewenangan, ini nggak hanya penting untuk di internal BEM, namun juga untuk di eksternal BEM, bagaimana stakeholder kami tahu bagaimana fungsionaris BMFTI ini sudah berubah menjadi fungsionaris yang baru. Dan juga penekanan pada branding lembaga yang alasan yang sama, karena mahasiswa baru akan mendaftar kepada menjadi fungsionaris BEM pada tahun berikutnya. Mungkin sekian itu dari saya dan Afif. Mohon maaf apabila baik kekurangan, baik kesalahan kata, dan sampai jumpa teman-teman di Hearing LPJ BMFTI tahun 2020 pada tanggal 27 sampai 29 November tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.